pedalaman selatan Brebes. Di sebuah desa yang dikelilingi sawah luas dan jalan tanah berdebu, berdirilah sebuah rumah besar yang tak pernah sepi dari bisik-bisik warga. Rumah itu milik Surya, duda kaya yang hidup seorang diri setelah kematian istrinya 3 tahun lalu. Rumahnya berbeda dari rumah orang desa lainnya. Berdinding tembok tinggi dengan gerbang besi besar. Halamannya luas dan di depan terpasang patung ular naga yang melilit kendi emas. Di malam hari, patung itu terlihat seperti hidup. Orang-orang desa sering bilang, ketika bulan purnama, mata patung itu memancarkan cahaya kehijauan seperti sisik ular di bawah sinar lampu. Warga sekitar jarang melihat Surya keluar rumah. Ia hanya muncul di akara-kora penting seperti selamatan desa atau ketika ada musibah besar. Namun setiap kali ia datang, orang-orang langsung menunduk, bukan karena hormat, tapi karena takut. Tidak ada yang berani menatap matanya lama-lama. Tatapannya tajam, dingin, dan kosong, seperti mata seseorang yang sudah lama kehilangan sisi manusianya. Kekayaan Surya menjadi bahan pembicaraan di warung kopi setiap malam. Dulu ia hanyalah pedagang biasa yang menjual hasil bumi di pasar Brebes. Setelah istrinya meninggal mendadak, kehidupannya berubah drastis. Dalam waktu singkat, ia memiliki sawah di mana-mana, beberapa toko bahan bangunan, dan mobil mewah yang hanya ia parkir di garasi besar di belakang rumah. Tidak ada yang tahu dari mana uangnya datang, tapi semua orang tahu tidak mungkin kekayaan sebesar itu datang tanpa sesuatu yang gelap di belakangnya. Beberapa warga pernah mencoba mencari tahu. Ada yang mengintip rumahnya dari kejauhan, ada yang pura-pura jadi pekerja kebun. Namun, mereka tidak pernah bertahan lama. Salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Darto, pernah bercerita sebelum pindah dari desa. Ia bilang, pada malam terakhir bekerja di rumah itu, ia melihat sesuatu di halaman belakang, seekor ular besar dengan wajah perempuan. Tubuhnya bersisik hijau dan lidahnya menjulur panjang. Ular itu tidak menyerang, hanya menatapnya lama dengan mata merah yang menyala dalam gelap. Keesokan paginya, Darto demam tinggi dan tak mau bicara lagi soal kejadian itu. Seminggu kemudian, ia pergi meninggalkan desa tanpa pamit. Rumah Surya semakin jarang dikunjungi orang setelah itu. Hanya ada beberapa orang kepercayaan yang datang sesekali, membawa bahan-bahan aneh. Kendi tanah liat, ayam hitam, bunga 7 rupa, dan air laut dalam jeriken. Tidak ada yang tahu untuk apa semua itu. Tapi setiap kali barang-barang itu dibawa masuk, malamnya selalu terdengar suara aneh dari dalam rumah. Kadang seperti desis ular, kadang seperti bisikan perempuan menangis. Surya hidup seperti bayangan. Siang hari ia duduk di teras atas rumahnya, memandangi sawah dari jauh. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya kosong. Di dalam dirinya, ia tahu hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. 3 tahun lalu, ketika istrinya jatuh sakit dan nyawanya sulit diselamatkan, Surya nekat mencari jalan lain. Ia pergi ke pesisir selatan Brebes, ke sebuah tempat yang jarang dikunjungi orang. Di sanalah ia bertemu dengan seorang perempuan tua yang dikenal sebagai dukun laut. Perempuan itu memberitahu tentang perjanjian kuno pesugihan Nyi Ratu Blorong, Ratu Siluman Laut Selatan yang bisa memberikan kekayaan tanpa batas, asal berani membayar harga yang setimpal. Surya dalam keputusasaan dan ketamakan menyetujui perjanjian itu. Ia diberi sesajen, mantra, dan cermin besar yang harus diletakkan di kamar tidurnya. Malam pertama setelah ritual, ia bermimpi melihat perempuan cantik dengan kulit kehijauan dan rambut panjang berkilau seperti sisik. Perempuan itu
menawarkan perhiasan dari emas murni dan berkata bahwa kekayaan akan datang. Namun ia juga memperingatkan, setiap beberapa tahun sekali harus ada jiwa manusia yang diserahkan sebagai ganti. Istrinya yang sedang sekarat menjadi tumbal pertama. Setelah kematian itu, harta datang bertubi-tubi. Namun Surya tahu, waktunya tidak akan lama sebelum perjanjian itu menuntut tumbal baru. 3 tahun berlalu. Tanda-tanda itu mulai muncul kembali. Setiap malam Jumat Kliwon, cermin besar di kamarnya bergetar halus, seolah ada sesuatu di baliknya. Bau amis laut memenuhi ruangan, dan ketika ia menatap pantulan wajahnya, kadang muncul sosok perempuan setengah ular menatapnya dari balik kaca. Tubuhnya bergerak pelan, matanya menyorot tajam seperti menagih janji. Surya mengerti, waktunya hampir tiba. Ia harus menyerahkan tumbal baru agar kekayaannya tidak hilang dan nyawanya tidak diambil. Di tengah kegelisahan itu, ia mulai mencari korban baru. Tapi korban itu tidak bisa sembarangan. Harus perempuan muda, masih suci, dan hidupnya sederhana. Jiwa bersih lebih disukai makhluk pesugihan karena lebih kuat dan lebih murni untuk dijadikan persembahan. Maka Surya memerintahkan salah satu pembantunya untuk mencari perempuan miskin di desa-desa sekitar. Brebes yang bisa dijadikan calon istri. Di mata orang luar, ia hanya terlihat seperti duda kaya yang ingin menikah lagi. Tidak ada yang curiga. Sementara itu, kehidupan di sekitar rumah Surya mulai terasa aneh. Hewan-hewan peliharaan warga sering mati mendadak setiap malam Jumat. Air sumur di sekitar rumahnya berubah keruh, dan beberapa kali ditemukan sisik-sisik kecil di tepi jalan dekat rumahnya. Anak-anak kecil dilarang bermain di sana karena banyak yang mengaku melihat bayangan besar melata di balik pagar rumah. Desa itu seolah hidup berdampingan dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Tidak ada yang berani melapor atau menegur. Orang-orang hanya saling memperingatkan dengan suara pelan. Jangan keluar malam, jangan menatap arah rumah Surya, dan jangan pernah lewat di depannya setelah tengah malam. Semua tahu ada sesuatu di sana yang tidak boleh diganggu. Surya sendiri mulai kehilangan ketenangan. Setiap kali malam tiba, ia merasa diawasi. Kadang saat ia mandi, air di bak seperti berubah menjadi air laut. Kadang ia menemukan sisik di bantal tidurnya, dan setiap kali ia membuangnya, sisik itu muncul lagi keesokan harinya. Ia tahu Nyi Ratu Blorong sedang menuntut. Ia sudah menunda terlalu lama. Jika tidak segera menyerahkan tumbal, kekayaannya akan lenyap dan jiwanya akan dijemput lebih dulu. Dalam ketakutan itu, Surya semakin yakin bahwa satu-satunya jalan adalah memperbarui perjanjian. Ia mulai menyiapkan semua yang dibutuhkan. Kendi tanah liat baru, ayam hitam tanpa cacat, bunga 7 rupa, dan air laut dari pantai selatan Brebes. Semua sudah lengkap, hanya tumbalnya yang belum ada. Ia tidak tidur malam itu. Di ruang tamu besar yang remang, ia duduk di kursi kayu berukir naga. Di depannya, cermin besar berdiri tegak. Udara di ruangan itu terasa berat. Bau amis menyengat seperti darah ikan busuk. Dari balik cermin, suara mendesis pelan mulai terdengar. Surya menunduk, menatap lantai. Lalu perlahan, suara itu berubah menjadi bisikan perempuan, lembut tapi tajam. Ia tahu suara itu, suara yang sama yang dulu memberinya kekayaan, suara yang menuntun istrinya ke kematian. Perlahan,
Bayangan di cermin menampakkan diri. Perempuan cantik dengan mata hijau dan rambut panjang berombak muncul di balik kaca. Dari pinggang ke bawah tubuhnya berubah menjadi ular besar berkilau. Tatapannya menusuk langsung ke mata Surya. Tidak ada kata yang diucapkan, tapi pesan itu jelas. Tumbal baru harus segera diserahkan. Surya menggenggam tangannya erat-erat. Di dalam hatinya ada rasa takut, tapi juga kegilaan. Ia tidak ingin kehilangan semua yang sudah dimilikinya. Ia sudah merasakan hidup sebagai orang miskin, dan ia tidak mau kembali ke sana. Jika satu nyawa bisa mempertahankan segalanya, maka ia akan melakukannya lagi. Sama seperti 3 tahun lalu, ketika fajar menyingsing, Surya keluar dari rumahnya untuk pertama kali setelah lama bersembunyi. Warga desa yang melihatnya hanya menunduk. Ia berjalan melewati jalan tanah, menatap ladang dan sungai yang mengalir ke arah selatan. Di wajahnya tidak ada senyum, hanya pandangan kosong dan tenang, seperti seseorang yang sudah membuat keputusan. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Dan di suatu tempat di desa Brebes yang lain, seorang gadis miskin sedang memulai pagi dengan harapan sederhana, tidak tahu bahwa hidupnya akan segera bersinggungan dengan perjanjian iblis yang menunggu tumbal. Matahari naik perlahan di atas Brebes, menerangi sawah yang basah oleh embun pagi. Di kejauhan, rumah besar milik Surya tampak berkilau, tapi di balik dinding tebalnya, sesuatu yang tua dan haus sedang menunggu. Malam berikutnya akan segera datang, dan bersama gelapnya, perjanjian pesugihan akan kembali hidup. Beberapa minggu setelah Surya memutuskan untuk mencari tumbal baru, berita tentang duda kaya dari Brebes yang ingin menikah lagi mulai tersebar dari mulut ke mulut. Bagi sebagian orang desa, kabar itu terdengar seperti kesempatan emas. Banyak keluarga miskin yang berharap anak gadisnya bisa menarik perhatian Surya. Mereka tidak peduli dengan gosip aneh tentang rumah berhantu atau suara ular di malam hari. Yang mereka pikirkan hanya satu: jika menikah dengan Surya, hidup akan berubah. Di desa yang sama, beberapa kilometer dari rumah besar milik Surya, tinggal seorang gadis muda bernama Rina. Hidupnya sederhana. Ia tinggal bersama ibunya di rumah bambu kecil di pinggir sawah. Ayahnya meninggal sejak ia masih kecil, dan sejak itu ibunya bekerja sebagai pencabut bawang di lahan tetangga. Setiap hari, Rina ikut membantu. Tubuhnya kurus tapi kuat, kulitnya kecoklatan karena sering terpapar matahari. Ia tidak cantik mencolok, tapi memiliki wajah yang lembut dan mata yang selalu terlihat sabar. Mereka hidup dalam kesulitan, kadang hanya makan nasi dengan garam dan air rebusan sayur. Saat musim hujan, atap rumah bocor, dan Rina harus menadah air dengan ember bekas cat. Namun di tengah segala kekurangan itu, ia tetap berusaha tegar. Ia selalu percaya bahwa hidupnya akan berubah suatu hari nanti. Ia hanya tidak tahu perubahan itu akan datang dengan cara yang menakutkan. Suatu siang, datanglah seorang perempuan tua ke rumah Rina. Wajahnya penuh keriput dan tangannya gemetar memegang tas kecil. Ia mengaku utusan dari keluarga kaya di desa sebelah yang sedang mencari calon istri untuk majikannya. Ia memuji Rina karena penampilannya sederhana dan tingkahnya sopan. Ia juga berkata bahwa majikannya duda baik hati yang baru saja kehilangan istri beberapa tahun lalu. Perempuan itu bahkan memberikan uang kecil kepada ibu Rina sebagai tanda terima kasih karena sudah bersedia mendengarkan. Malam itu, Rina dan ibunya berbicara lama. Meski tanpa dialog,
Rina tahu ibunya ingin yang terbaik untuknya. Hidup mereka terlalu berat, dan kesempatan seperti ini jarang datang. Rina tidak mengenal siapa duda kaya itu, tapi dalam pikirannya, menikah dengan pria berumur mungkin bisa menyelamatkan ibunya dari kemiskinan. Ia tidak tahu bahwa dirinya sedang dipilih bukan karena kebaikan atau cinta, tapi karena sesuatu yang jauh lebih gelap. Beberapa hari kemudian, Rina dibawa ke rumah besar milik Surya untuk dikenalkan. Saat melewati gerbang besi besar itu, bulu kuduknya meremang. Udara di sana terasa dingin, meski matahari sedang terik. Patung naga besar di halaman depan tampak seperti menatapnya. Ia tidak tahu kenapa, tapi ada rasa aneh di dadanya, seperti tubuhnya sedang diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Surya menyambut Rina dengan senyum tipis. Wajahnya masih tampan untuk seorang pria paruh baya, dan caranya berbicara membuat siapapun merasa kecil di hadapannya. Rina hanya menunduk, sementara hatinya berdebar kencang. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan selain menuruti keinginan ibunya. Ia hanya berpikir bahwa hidup akan lebih baik setelah menikah dengan pria kaya itu. Setelah pertemuan itu, semuanya berjalan cepat. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, pernikahan disiapkan. Surya memerintahkan orang-orangnya untuk mengatur segalanya. Upacara akan dilaksanakan di rumah besar itu. Banyak warga yang diundang, tapi hanya sedikit yang berani datang. Mereka tahu rumah itu bukan tempat biasa. Namun karena ada imbalan besar bagi siapapun yang membantu, beberapa orang memaksakan diri hadir. Hari pernikahan tiba. Pagi itu langit Brebes tampak mendung, seolah tidak setuju dengan acara yang akan berlangsung. Angin bertiup kencang, dan beberapa kali terdengar suara petir meski belum hujan. Di halaman rumah Surya, kursi dan pelaminan sudah dihiasi bunga melati. Tapi di sela-sela bau wangi itu, ada aroma lain, bau amis, seperti ikan laut yang lama tidak dibersihkan. Beberapa tamu menutup hidung tanpa berani mengeluh. Mereka hanya saling pandang dan berbisik pelan. Rina datang dengan kebaya putih sederhana. Ia tampak gugup dan lemah. Matanya sedikit sayu karena semalam tidak bisa tidur. Ia tidak tahu kenapa, tapi setiap kali memejamkan mata, ia melihat bayangan ular besar melata di kegelapan. Ia menganggap itu hanya mimpi karena stres menjelang pernikahan. Sementara Surya terlihat tenang. Di wajahnya tidak ada raut gembira seperti pengantin pada umumnya. Ia hanya berdiri kaku di depan penghulu, menatap sesajen yang tersembunyi di bawah meja. Sesajen itu tidak diketahui siapapun kecuali Surya dan orang kepercayaannya. Di dalamnya ada ayam hitam, bunga 7 rupa, dan kendi berisi air laut yang diambil semalam dari pantai selatan. Air itu kini memantulkan cahaya kehijauan setiap kali tersorot lampu. Surya tahu ritual ini harus dilakukan bersamaan dengan pernikahan. Saat Rina resmi menjadi istrinya, tubuh dan jiwanya akan terikat padanya dan otomatis terikat juga dengan perjanjian pesugihan. Ketika akad selesai, angin bertiup lebih kencang. Tirai di ruang besar itu berkibar, dan beberapa lilin di sudut ruangan padam tiba-tiba. Orang-orang terdiam sesaat, tapi karena Surya tetap tenang, semua menganggap itu hanya kebetulan. Tidak ada yang tahu, di balik cermin besar di kamar pengantin, sesuatu sedang bergerak. Air di dalam kendi bergolak pelan, dan dari dalamnya muncul gelembung kecil, disertai suara desis halus yang hanya bisa didengar Surya. Malamnya, setelah semua tamu pulang, rumah itu kembali sunyi. Rina yang kelelahan tidur lebih awal, sementara Surya duduk di depan cermin besar di kamarnya. Di tangannya
Ia menggenggam gelang emas berbentuk ular yang diberikan oleh dukun laut bertahun-tahun lalu. Ia tahu, malam itu Nyi Ratu Blorong akan datang untuk menerima tumbal barunya. Ia menatap pantulan wajahnya sendiri di cermin. Tapi yang terlihat bukan dirinya melainkan wajah perempuan cantik berkulit hijau dengan mata tajam. Sosok itu tersenyum lebar, menampakkan lidah bercabang yang bergerak pelan. Surya menunduk, tubuhnya bergetar karena ketakutan yang bercampur kegirangan. Ia tahu perjanjian itu sudah diperbarui. Hidupnya akan tetap makmur, usahanya akan semakin besar, dan tanahnya akan semakin luas. Tapi di sudut kamar, tubuh Rina mulai gelisah dalam tidur. Ia bermimpi berada di tepi laut, melihat ombak besar menghantam batu karang. Di antara ombak itu muncul sesosok perempuan berambut panjang, melilit ular besar, menatapnya dengan mata menyala. Dalam mimpi itu, perempuan itu menyebut namanya berulang-ulang, seolah memanggilnya untuk datang. Keesokan paginya, Rina terbangun dengan tubuh lemas, kepalanya terasa berat, dan kulit di lengannya tampak pucat seperti kehabisan darah. Ia mencoba berjalan, tapi kakinya gemetar. Sementara Surya sudah bersiap di ruang tamu. Wajahnya tampak segar, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tidak memedulikan keadaan istrinya. Baginya, semua itu hanyalah bagian dari proses. Dalam beberapa hari, tubuh Rina akan sepenuhnya menjadi milik makhluk laut itu. Hari-hari berikutnya, perubahan di rumah itu semakin terasa. Udara di sekitar kamar pengantin menjadi lembab dan dingin. Beberapa pelayan mengaku mendengar suara desis dari arah cermin besar setiap malam. Kadang suara itu seperti bisikan perempuan memanggil nama Rina. Kadang terdengar suara tawa kecil yang membuat bulu kuduk berdiri. Para pelayan yang ketakutan mulai berhenti bekerja satu persatu. Mereka tidak berani berada di rumah itu setelah matahari terbenam. Sementara itu, Rina semakin lemah, wajahnya pucat, dan setiap pagi ditemukan bercak merah di leher, dan tangannya seperti gigitan ular kecil. Ia mulai kehilangan nafsu makan, dan matanya sering kosong memandangi cermin di kamarnya. Ada sesuatu dalam diri Rina yang berubah, seolah sebagian jiwanya sedang diambil perlahan. Surya tidak peduli. Ia menganggap semua itu tanda bahwa tumbal sudah diterima. Setiap malam Jumat, ia duduk di depan cermin besar dan membakar dupa laut. Ia merasakan kehadiran makhluk itu semakin kuat. Bau amis memenuhi ruangan, dan dari cermin terlihat gerakan halus seperti ombak di balik kaca. Ia tahu pesugihannya telah diperbarui dan kekayaannya akan terus mengalir. Namun satu hal yang tidak ia sadari, tumbal baru tidak seharusnya memiliki jiwa sekuat Rina. Jiwa Rina tidak sepenuhnya menyerah. Ada bagian dari dirinya yang menolak. Setiap kali makhluk itu mencoba mengambil alih sepenuhnya, Rina melawan dalam mimpi. Pertarungan itu membuat ritual menjadi tidak stabil. Kadang Surya merasakan rumahnya bergetar pelan di tengah malam. Kadang kendi sesajen di bawah altar meledak tanpa sebab. Di luar rumah, orang-orang desa mulai resah. Mereka melihat hal-hal aneh setiap malam. Ada bayangan besar merayap di atap rumah Surya. Ada suara desis dari arah sawah. Bahkan beberapa ayam warga ditemukan mati dengan tubuh mengering tanpa darah. Orang-orang mulai berbisik bahwa pesugihan di rumah Surya kembali aktif. Mereka tahu, setelah ada tumbal baru, rumah itu akan kembali jadi tempat maut. Malam ketujuh setelah pernikahan, angin berhembus sangat kencang dari arah selatan. Ombak di laut Brebes naik tinggi, dan beberapa nelayan mengaku melihat bayangan perempuan setengah ular
di tengah ombak, mengarah ke daratan. Di rumah Surya, lilin di setiap ruangan padam bersamaan. Rina terbangun dengan tubuh gemetar, dan dari arah cermin terdengar suara tawa yang pelan tapi panjang. Surya berdiri di depan cermin, memandangi bayangan perempuan ular itu yang semakin jelas. Ia tahu ritual itu berhasil sepenuhnya malam ini. Tapi dari arah ranjang, Rina berusaha bangkit, tubuhnya bergetar keras. Dalam kegelapan, matanya terbuka lebar, dan dari bibirnya keluar suara desis panjang. Saat itu, Surya baru sadar ia bukan hanya mengorbankan tubuh Rina, tapi juga telah memanggil sesuatu yang jauh lebih kuat dari yang bisa ia kendalikan. Di luar rumah, angin membawa bau amis laut yang makin tebal. Di dalam rumah, suara desis ular bercampur dengan suara tangisan perempuan. Ritual telah selesai, tapi tidak ada jaminan bahwa Surya akan tetap aman. Karena dalam pesugihan, tidak ada kekayaan yang datang tanpa menuntut nyawa lebih banyak. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan aneh bagi Rina. Ia tinggal di rumah besar milik Surya. Rumah yang terlihat indah di luar, tapi terasa dingin dan berat di dalam. Setiap langkahnya seperti diawasi. Setiap ruangan yang dilewatinya seperti menyimpan sesuatu yang ingin bersembunyi. Udara di dalam rumah selalu lembab, bahkan ketika matahari bersinar terang di luar. Bau wangi melati bercampur amis laut memenuhi setiap sudut ruangan. Di malam hari, rumah itu menjadi tempat yang benar-benar berbeda. Dindingnya seperti bernafas, pintu berderit pelan, dan suara-suara aneh terdengar dari arah cermin besar di kamar pengantin. Kadang suara itu seperti desis ular, kadang seperti bisikan perempuan yang memanggil nama Rina dengan nada lembut namun menakutkan. Rina sering terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di tepi laut dengan langit merah tua dan ombak tinggi yang memukul batu karang. Di antara ombak, muncul perempuan berkulit hijau dengan mata menyala. Sosok itu selalu menatapnya tanpa kata, dan di belakangnya tampak ular besar melilit tubuhnya. Setiap kali mimpi itu datang, Rina terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dan napas tersengal. Tapi anehnya, setiap kali membuka mata, ia mencium bau laut yang kuat di kamar. Seolah mimpi itu bukan hanya bayangan. Surya melihat perubahan pada istrinya, tapi ia tidak peduli. Baginya, semua yang terjadi adalah tanda bahwa tumbalnya telah diterima. Semakin lemah Rina, semakin yakin Surya bahwa pesugihannya berjalan lancar. Usahanya terus berkembang. Lahan pertaniannya semakin luas, hasil panen meningkat, dan beberapa orang kaya dari luar Brebes mulai bekerja sama dengannya. Semua berjalan sesuai harapan, tapi setiap malam rasa tenang itu terganggu oleh kehadiran yang tak terlihat. Cermin besar di kamar pengantin menjadi sumber ketakutan yang nyata. Siang hari tampak seperti cermin biasa, tapi ketika malam datang, permukaannya bergetar halus seperti air. Kadang muncul kabut tipis dari balik kaca, dan di dalamnya terlihat bayangan ular bergerak lambat. Suatu kali, Rina melihat sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar hebat. Di balik pantulan wajahnya sendiri, tampak perempuan lain menatapnya dari sisi cermin. Dengan mata hijau terang dan lidah bercabang yang bergerak pelan, ia memejamkan mata. Tapi ketika dibuka lagi, bayangan itu masih ada. Setelah kejadian itu, Rina tidak berani mendekati cermin lagi. Setiap malam Jumat Kliwon, suasana di rumah itu semakin tidak wajar.
Angin berembus dari arah selatan membawa bau amis laut yang tajam. Lilin-lilin di altar kecil rumah padam sendiri. Kendi berisi air laut yang diletakkan Surya di ruang bawah tanah bergolak seperti direbus dari dalam. Pelayan-pelayan yang tersisa mulai ketakutan. 2 orang berhenti bekerja tanpa pamit setelah malam Jumat yang penuh suara desis di seluruh rumah. Mereka tidak kembali dan Surya tidak berusaha mencari mereka. Rina semakin terkurung dalam ketakutan dan kebingungan. Setiap kali mencoba keluar rumah untuk menenangkan diri, Surya melarang dengan alasan menjaga keselamatan. Tapi sebenarnya Surya tidak ingin ia pergi terlalu jauh. Ia tahu selama Rina berada di dalam rumah, ikatan pesugihannya akan tetap kuat. Di luar sana, roh pesugihan bisa kehilangan kendali. Ia tidak mau mengambil risiko. Waktu berjalan lambat di rumah itu. Siang terasa panjang, malam terasa tak berujung. Rina mulai kehilangan rasa terhadap waktu. Ia sering duduk berjam-jam di tepi jendela, menatap sawah yang luas. Tapi bahkan dari jendela pun, ia bisa melihat bayangan aneh. Kadang di tengah sawah kosong, ada sosok hitam berdiri diam menghadap rumah. Kadang, bayangan itu bergerak perlahan, lalu menghilang. Ia tidak tahu apakah itu nyata atau hanya bayangan pikirannya yang lelah. Beberapa kali, Rina mendengar suara langkah kaki di atap rumah. Bukan langkah manusia, karena suaranya terlalu berat dan lambat, seperti sesuatu yang melata. Ketika ia menatap ke langit-langit, debu berjatuhan. Suara itu berhenti, lalu muncul lagi di tempat lain. Setiap kali terjadi, tubuhnya menggigil dan matanya terarah ke pintu kamar, berharap Surya masuk untuk menemaninya. Tapi Surya hampir tidak pernah tidur di kamar itu. Ia lebih sering berada di ruang bawah tanah yang selalu dikunci rapat. Rina tidak tahu apa yang dilakukan suaminya di sana. Tapi setiap kali ia lewat di depan pintu bawah tanah, ia bisa mencium bau yang sangat kuat. Bau darah bercampur dupa dan air laut. Kadang terdengar suara benda jatuh atau seperti seseorang sedang berbisik di dalam. Ia pernah mencoba mengintip lewat celah pintu, tapi hanya melihat kegelapan dan bayangan bergerak cepat di dalamnya. Suatu sore, ketika Rina sedang mencuci di dapur, ia mendengar suara gemericik air dari kamar mandi lama di ujung koridor. Tidak seharusnya ada orang di sana, karena kamar mandi itu sudah lama tidak dipakai. Tapi suara itu terus terdengar, seperti seseorang sedang mandi. Ia berjalan pelan mendekat. Udara di sekitar lorong terasa sangat dingin dan bau amis laut semakin tajam. Ketika ia sampai di depan pintu, air di dalam berhenti mengalir, sunyi. Lalu dari celah pintu keluar asap putih tipis seperti kabut laut. Saat ia mundur, dari dalam terdengar suara desis pelan, panjang, dan berat. Malamnya, tubuh Rina demam tinggi. Ia menggigil dan terus mengigau. Dalam tidurnya, ia mengulang satu kata berulang-ulang. Laut. Surya duduk di ruang tamu, menatap kendi besar di altar. Di dalam kendi, air laut berwarna kehijauan memantulkan bayangan perempuan setengah ular yang tersenyum. Surya tahu makhluk itu sudah mulai menyatu dengan tubuh Rina. Tumbal telah diterima. Tapi ia juga tahu bahwa setelah proses ini selesai, tubuh Rina tidak akan bertahan lama. Hari-hari berikutnya, perubahan pada tubuh Rina semakin jelas. Kulit di punggungnya mulai muncul sisik halus berwarna hijau. Setiap pagi, ia menemukan rambutnya berjatuhan di bantal.
Matanya yang dulu lembut kini tampak sayu dan tajam, seperti mata reptil. Kadang ketika ia berkaca, pantulan dirinya tidak bergerak bersamaan, seolah ada dua sosok yang hidup dalam tubuhnya. Ia mulai kehilangan suara, hanya bisa menangis tanpa air mata. Surya merasa lega, tapi juga takut. Ia mendapatkan kembali kekayaan dan kekuatan, tapi rumah itu semakin menakutkan. Setiap malam Jumat, ia merasakan kehadiran makhluk itu semakin nyata. Kadang bayangan perempuan ular itu muncul di lorong, bergerak perlahan menuju kamarnya. Kadang ia melihat jejak lendir panjang di lantai, tapi menghilang ketika disinari lampu. Suatu malam, Surya terbangun karena mendengar suara keras dari kamar mandi. Ia berjalan pelan ke arah suara dan menemukan lantainya basah, seperti habis banjir. Di dinding, ada jejak panjang berbentuk sisik yang menempel seperti lendir. Dari dalam lubang saluran air, terdengar suara desis berat yang menggema. Ia tahu, makhluk itu sudah mulai tinggal di rumahnya, bukan hanya di cermin atau altar. Rina semakin jarang keluar kamar. Tubuhnya lemah dan matanya kosong. Pelayan yang tersisa melaporkan bahwa kadang Rina berdiri diam di depan cermin berjam-jam tanpa bergerak, dan di balik pantulan cermin tampak dua sosok, bukan satu. Beberapa kali pelayan melihat bayangan ular besar melata di sekitar tempat tidur Rina. Ketika mereka mencoba mendekat, bayangan itu hilang. Suasana di rumah Surya berubah total. Tidak ada lagi tawa, tidak ada suara manusia, hanya bunyi langkah pelan, desis, dan kadang suara air menetes dari arah yang tidak jelas. Rumah itu seperti hidup, tapi tanpa kehidupan manusia di dalamnya. Surya sendiri mulai kehilangan tidur. Ia sering terbangun karena merasa ada sesuatu yang duduk di tepi ranjang. Tapi ketika menoleh, hanya ada bekas lembab seperti tubuh basah yang baru saja pergi. Di luar rumah, warga mulai membicarakan hal-hal aneh. Mereka mengatakan bahwa setiap malam Jumat dari arah rumah Surya terdengar suara gamelan halus dan nyanyian perempuan dari dalam tanah. Beberapa orang yang lewat malam hari melihat cahaya kehijauan keluar dari jendela atas. Ada pula yang bersumpah melihat ular besar melintas di jalan dekat rumah itu, lalu menghilang begitu saja. Warga desa takut, tapi tidak berani mendekat. Mereka tahu rumah itu kini bukan lagi tempat manusia. Semua percaya bahwa pesugihan Nyi Ratu Blorong sudah bangkit kembali, dan tumbal baru sedang disiapkan untuk ritual berikutnya. Surya mulai merasakan ketegangan dalam dirinya. Kekayaannya memang bertambah, tapi ia merasa pengawasan makhluk itu semakin kuat. Setiap langkahnya terasa diawasi. Kadang dalam pantulan cermin, ia tidak melihat dirinya sendiri, melainkan sosok perempuan berkulit sisik yang tersenyum dengan mata menyala. Ia tahu waktu Rina tidak lama lagi. Setelah tubuhnya mati, makhluk itu akan menuntut perjanjian baru. Tapi di dalam hati kecilnya ada rasa yang aneh. Untuk pertama kalinya, Surya merasa kasihan pada Rina. Ia tidak pernah bermaksud jatuh cinta, tapi melihat tubuh Rina yang semakin lemah membuat hatinya bergetar. Sayangnya, penyesalan datang terlambat. Ia sudah menukar jiwanya dengan kekayaan, dan sekarang tumbalnya sedang dikonsumsi oleh makhluk laut yang tak akan pernah berhenti menuntut. Malam itu, Surya duduk di ruang bawah tanah, menatap kendi besar. Di dalamnya, air laut berputar pelan, memunculkan bayangan perempuan ular yang menatapnya dengan tatapan tajam. Surya tahu ritual berikutnya sudah dekat. Ia harus segera menyerahkan sepenuhnya tubuh Rina sebagai tumbal terakhir. Jika gagal,
Bukan hanya kekayaannya yang hilang, tapi jiwanya juga akan diambil. Di atas, Rina berbaring di ranjang. Tubuhnya bergetar hebat. Dari kulitnya keluar lendir halus berwarna hijau. Dan matanya mulai menyala redup seperti mata reptil. Dari arah cermin, muncul bayangan perempuan dengan tubuh setengah ular, merayap perlahan menuju tempat tidur. Rumah besar itu kini dipenuhi suara desis panjang, seolah ratusan ular sedang melata di dinding dan lantai. Udara menjadi sangat berat, lampu berkelap-kelip, dan kaca jendela bergetar pelan. Malam itu, rumah mewah milik Surya tidak lagi menjadi rumah manusia. Ia telah berubah menjadi tempat tinggal makhluk laut yang lapar akan jiwa manusia. Dan dari arah selatan, ombak besar menghantam pantai Brebes, seolah membawa pesan bahwa pesugihan Nyi Ratu Blorong telah sepenuhnya bangkit. Hari demi hari, suasana rumah Surya semakin tidak masuk akal. Udara di setiap sudutnya dipenuhi bau amis dan dupa laut yang semakin kuat. Dari arah altar bawah tanah, suara seperti ombak kecil terdengar pelan setiap malam. Tidak ada yang berani lagi tinggal di sana. Pelayan terakhir yang tersisa pergi diam-diam, meninggalkan kunci di meja dapur. Sekarang hanya ada Surya dan Rina di rumah besar itu, bersama sesuatu yang tidak terlihat tapi hidup di antara mereka. Tubuh Rina semakin lemah, kulitnya semakin pucat, matanya sayu, dan di beberapa bagian lehernya mulai muncul sisik hijau keabu-abuan yang mengeras. Kadang, sisik itu memantulkan cahaya kehijauan ketika terkena lampu malam. Nafasnya berat, dan setiap kali tertidur, terdengar suara desis pelan keluar dari mulutnya. Surya tahu bahwa tubuh Rina perlahan sedang diambil oleh sosok pesugihan yang ia sembah. Tapi rasa bersalah yang dulu tidak pernah ia rasakan kini tumbuh semakin besar. Setiap malam ia mencoba menguatkan hati dengan alasan bahwa semua ini demi kekayaannya, demi mempertahankan kemewahan yang telah ia bangun. Namun, di sela pikirannya ada rasa takut baru yang tidak bisa ia kendalikan. Ia mulai bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat laut hitam bergulung tinggi, dan dari dalamnya muncul sosok perempuan ular dengan mata merah. Makhluk itu tidak berbicara, tapi dalam pandangannya ada perintah, ada amarah, ada ancaman. Surya sadar bahwa batas waktunya semakin dekat. Ia harus melakukan ritual terakhir agar pesugihan tetap berjalan dan jiwanya tidak diambil. Namun, tubuh Rina belum sepenuhnya siap dijadikan tumbal. Ada sesuatu yang membuat proses itu terhambat. Entah karena kekuatan gaib yang tak seimbang, atau karena rasa cintanya yang tidak disengaja pada perempuan itu. Ia mencoba menolak perasaan itu. Tapi setiap kali menatap wajah Rina yang tak berdaya, hatinya bergetar. Ia tahu penyesalan sudah tidak berguna, tapi ia tetap merasa bersalah. Malam itu, angin dari arah selatan bertiup lebih kencang dari biasanya. Langit Brebes tampak kelabu, meski belum waktunya hujan. Dari kejauhan, terdengar gemuruh seperti ombak menghantam batu karang. Surya menatap laut di ujung horizon dari balkon rumahnya. Ia tahu itu bukan ombak biasa. Itu adalah pertanda Nyi Ratu Blorong sedang menagih janji. Ia turun ke ruang bawah tanah sambil membawa kendi besar berisi air laut yang diambil dari pesisir Randu Sanga Wetan. Bau anyirnya memenuhi seluruh ruangan. Di dinding-dinding batu ruang itu banyak simbol-simbol aneh yang ia ukir sendiri dengan darah ayam jantan hitam. Di tengah ruangan
Sebuah patung perempuan berwujud separuh manusia separuh ular berdiri tegak. Wajahnya tertutup kain hitam. Surya meletakkan kendi di depan patung itu, lalu meneteskan darah dari jarinya ke dalam air. Tiba-tiba ruangan itu berguncang pelan. Air laut dalam kendi berputar membentuk pusaran kecil. Dari pusaran itu keluar asap kehijauan yang menebal menjadi kabut. Surya menahan napasnya, menunduk. Tapi dari dalam kabut muncul wajah perempuan cantik dengan mata menyala hijau dan rambut panjang menjuntai ke tanah. Kulitnya berkilau seperti sisik ular. Ia menatap Surya lama tanpa suara. Dalam tatapan itu, Surya mengerti perintahnya. Tumbal harus segera diserahkan sebelum malam purnama. Jika gagal, bukan hanya kekayaannya yang hilang, tapi jiwanya akan digantikan oleh roh ular itu untuk selamanya. Surya menutup matanya dan berjanji dalam hati bahwa ia akan menyelesaikan ritual itu malam ini juga. Ia naik ke atas, menuju kamar Rina. Tubuh Rina terbaring lemah, napasnya tersengal. Dari arah cermin, tampak bayangan aneh bergerak sendiri, memantulkan sesuatu yang tidak ada di ruangan itu. Suara desis panjang terdengar dari lantai bawah, lalu berhenti tiba-tiba. Udara di dalam kamar semakin dingin, seperti angin laut yang masuk lewat sela-sela dinding. Surya berdiri di samping ranjang, menatap wajah istrinya yang pucat, dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut pada dirinya sendiri. Tapi sebelum ia bisa melakukan apapun, terdengar suara keras dari luar rumah, seperti kaca pecah dan pintu didobrak. Surya berlari ke arah suara dan menemukan seorang lelaki tua berdiri di depan pintu. Lelaki itu berpakaian lusuh, membawa tongkat kayu, dengan mata tajam menatap ke dalam rumah. Ia adalah Pak Wiryo, mantan juru kunci pesisir tempat Surya dulu melakukan ritual awal pesugihan. Pak Wiryo tahu bahwa pesugihan Surya telah lepas kendali. Ia datang karena merasa Laut Selatan mulai murka. Air di pantai Brebes menjadi hitam dan berbau busuk. Ia tahu hanya satu hal yang bisa menghentikan murka itu, mengakhiri perjanjian Surya dengan cara memutus hubungan antara makhluk gaib dan tumbalnya sebelum malam purnama tiba. Surya marah dan panik. Ia tahu kedatangan orang tua itu bisa menggagalkan semuanya. Tapi sebelum ia sempat mengusirnya, tiba-tiba dari arah kamar atas terdengar suara jeritan pelan yang tidak seperti manusia. Suara itu panjang, serak, dan disertai bunyi desis berat. Surya dan Pak Wiryo Somasima menoleh ke arah tangga. Dari atas muncul bayangan besar bergerak lambat menuruni anak tangga. Bau amis laut semakin menyengat, lantai rumah basah seolah air merembes dari bawah tanah. Dari arah tangga muncul sesuatu yang membuat Surya membeku di tempatnya. Itu adalah Rina, tapi tubuhnya sudah tidak seperti manusia lagi. Dari bagian bawah tubuhnya menjulur ekor panjang bersisik. Matanya menyala hijau dan kulitnya berkilau basah. Di sekelilingnya, suara desis ular bergema memenuhi seluruh rumah. Surya mundur perlahan. Tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin memanggil nama istrinya, tapi suaranya lenyap di tenggorokan. Sementara Pak Wiryo berdiri tegak dengan tatapan serius. Ia tahu ini bukan lagi Rina, tapi roh pesugihan yang telah menyatu dengannya. Makhluk itu melata turun, menyapu lantai dengan ekor panjangnya yang licin. Air laut keluar dari ujung ekor itu, membasahi lantai hingga membentuk genangan. Dari genangan air itu muncul bayangan-bayangan kecil, seperti ular hitam yang bergerak cepat ke segala arah. Rumah besar itu kini seperti lautan yang hidup. Surya mencoba lari ke arah pintu, tapi setiap langkahnya terasa berat.
seolah ada sesuatu yang menahannya dari bawah. Lantai menjadi lengket dan berlendir. Dari arah bawah tanah terdengar suara tawa perempuan bergema panjang. Itu adalah suara Nyi Ratu Blorong. Ia datang menagih janji. Pak Wiryo menancapkan tongkatnya ke lantai dan membaca doa dalam hati. Tapi setiap kali ia melangkah, ular-ular kecil itu melilit kakinya. Ia berusaha tetap berdiri, tapi kekuatan gaib dari rumah itu terlalu kuat. Surya terjatuh, tubuhnya setengah terendam dalam genangan air yang semakin tinggi. Di dalam air itu, bayangan wajahnya berubah menjadi wajah ular. Ia menjerit dalam diam, tidak bisa lagi membedakan antara dirinya dan makhluk yang ia sembah. Rina atau sosok yang menyerupainya mendekat ke arah Surya. Tatapannya kosong tapi penuh perintah. Ia meraih wajah suaminya dengan tangan dingin berlendir, lalu menatapnya lama. Dalam pandangan itu, Surya melihat semua dosanya sendiri. Ia melihat wajah istri pertamanya yang mati karena ritual pertama. Ia melihat darah ayam hitam, laut berwarna merah, dan tumpukan uang yang kini berubah menjadi ular-ular kecil. Semua kekayaannya ternyata hanyalah ilusi yang dibangun dari darah manusia. Dari arah laut, petir menyambar keras, tanah bergetar, kaca rumah pecah, dan seluruh ruangan diterangi cahaya kehijauan. Dari cermin besar di kamar pengantin, muncul sosok Nyi Ratu Blorong dalam wujud penuh. Tubuhnya tinggi, berkilau, dan di bawahnya melata ekor ular raksasa. Ia menatap Surya dengan senyum dingin, lalu menoleh pada Rina yang kini sepenuhnya menjadi bagian darinya. Surya tahu bahwa waktunya sudah habis. Ia berusaha memohon dalam hati agar dosanya diampuni. Tapi makhluk itu tidak memberi kesempatan. Dari arah belakang, ekor besar melilit tubuhnya, mengangkatnya ke udara. Dalam sekejap, tubuhnya terlempar ke altar bawah tanah yang kini terbuka sendiri. Suara keras seperti ombak pecah terdengar, lalu sunyi. Rumah besar itu kembali tenang. Pak Wiryo yang tersisa berdiri di tengah ruangan dengan tubuh gemetar. Ia tahu ritual itu akhirnya menelan pelakunya sendiri. Tapi ketenangan itu tidak sepenuhnya berarti akhir. Dari bawah tanah, suara desis masih terdengar pelan, namun pasti. Ia tahu roh pesugihan itu belum sepenuhnya hilang. Rumah Surya kini telah menjadi tempat tinggal makhluk laut yang abadi. Beberapa hari kemudian, warga desa Brebes menemukan rumah itu kosong. Pintu terbuka, lantai penuh air laut, dan di dinding-dindingnya tumbuh lumut hijau. Tidak ada tanda-tanda Surya atau Rina. Di ruang altar, hanya ada kendi besar yang masih berisi air laut kehijauan. Di permukaannya muncul bayangan perempuan berwajah cantik tersenyum samar sebelum perlahan menghilang. Sejak saat itu, rumah di pinggiran Brebes itu dikenal sebagai Rumah Blorong. Tidak ada yang berani mendekat, terutama setiap malam Jumat Kliwon. Warga mengatakan, kadang dari arah rumah itu terdengar suara perempuan menangis, disusul desis ular panjang yang menggema ke seluruh desa. Mereka percaya pesugihan Surya belum benar-benar berakhir. Ia hanya menunggu jiwa baru yang berani datang untuk menukar hidupnya dengan kekayaan. Beberapa bulan setelah kejadian mengerikan itu, rumah besar milik Surya di pinggiran Brebes tetap berdiri megah, tapi tidak lagi dihuni manusia. Cat temboknya mulai mengelupas, halaman dipenuhi rumput liar, dan jendela-jendela pecah dibiarkan terbuka. Setiap kali angin dari arah selatan berembus, terdengar suara seperti desis halus dari dalam rumah. Warga yang lewat di malam hari
sering mempercepat langkah mereka, menunduk dan berdoa dalam hati agar tidak mendengar suara itu terlalu lama. Desa di sekitar rumah itu sudah terbiasa dengan kisah misterinya. Mereka menyebutnya rumah Blorong. Tak ada yang berani mendekat, bahkan siang hari sekalipun. Orang-orang mengatakan rumah itu sekarang dijaga oleh makhluk laut, dan siapapun yang mencoba masuk tanpa izin akan hilang tanpa jejak. Namun, manusia selalu punya rasa ingin tahu yang sulit dikendalikan. Suatu sore, beberapa anak muda dari desa lain datang ke Brebes. Mereka mendengar cerita rumah berhantu itu dari media sosial. Dengan rasa penasaran dan sedikit keberanian bodoh, mereka memutuskan untuk melihat langsung. Saat matahari hampir terbenam, mereka mendekati gerbang rumah besar itu yang sudah berkarat. Begitu melewati pagar, udara di sekitar berubah dingin. Bau amis laut yang menyengat muncul tiba-tiba. Daun-daun bergoyang tanpa angin, dan suara ombak terdengar samar-samar dari arah yang jauh. Salah satu dari mereka melihat air menetes dari dinding meski tidak hujan. Ketika mereka menoleh, mereka sadar bahwa lantai depan rumah itu basah seperti habis terkena gelombang laut. Mereka tidak tahu kehadiran mereka telah membangunkan sesuatu yang selama ini tertidur. Di dalam rumah, cermin besar di kamar pengantin mulai bergetar halus. Permukaannya beriak seperti air, dan dari dalam muncul bayangan samar perempuan berambut panjang. Tatapannya kosong, tapi di matanya ada cahaya hijau redup yang perlahan menyala semakin terang. Bayangan itu bukan lagi Rina sepenuhnya. Wujudnya telah menjadi satu dengan kekuatan pesugihan. Ia tidak lagi memiliki ingatan manusia, tapi roh dan tubuhnya kini menjadi perantara antara dunia manusia dan makhluk laut yang menguasai rumah itu. Ia tidak mati, tapi juga tidak hidup. Ia hanyalah bagian dari kutukan yang diciptakan oleh keserakahan Surya. Roh Surya sendiri tidak pergi kemanapun. Ketika tubuhnya dilempar ke altar bawah tanah oleh makhluk pesugihan, jiwanya terperangkap di dalam rumah itu. Setiap malam Jumat Kliwon, ia muncul sebagai bayangan gelap di lorong, berjalan tanpa arah. Tidak ada yang tahu apakah ia sadar atau hanya menjadi bagian dari rumah yang hidup. Tapi setiap kali ada orang yang mencoba masuk, suara berat menyerupai nafas Surya terdengar dari ruang bawah tanah. Di bawah tanah, kendi berisi air laut masih utuh. Warnanya kini lebih pekat, hampir hitam, dan di dalamnya kadang muncul gelembung kecil seperti air mendidih. Dari dalam kendi, kadang terdengar suara lirih seperti seseorang berbisik memanggil. Air itu seolah memiliki kehidupan sendiri. Setiap malam, kabut tipis keluar dari kendi itu dan menyebar ke seluruh rumah. Kabut itu membawa aroma laut, dan di dalamnya terdapat bayangan kecil ular yang melatap perlahan di sepanjang dinding. Pada malam hari, cahaya hijau sering terlihat dari jendela kamar pengantin. Warga yang melihatnya mengatakan bahwa cahaya itu muncul seperti lentera laut, tapi bergerak mengikuti arah pandangan manusia. Beberapa kali, orang yang menatap terlalu lama mengaku melihat wajah perempuan di dalam cahaya itu. Setelahnya, mereka mengalami mimpi buruk selama berhari-hari. Dalam mimpi itu, mereka berada di tengah laut hitam dan melihat sosok perempuan ular melambaikan tangan dari kejauhan. Cerita tentang rumah Blorong menyebar kemana-mana. Ada orang-orang yang datang dari luar daerah hanya untuk membuktikan kebenarannya. Beberapa pulang dengan rasa takut, beberapa lainnya tidak pernah kembali. Polisi pernah datang memeriksa rumah itu setelah laporan kehilangan seorang warga, tapi tidak ada hasil. Di dalam rumah, mereka hanya menemukan lantai basah, bau amis laut yang pekat,
dan dinding yang dingin seperti batu di dasar laut. Setiap kali mereka meninggalkan rumah itu, kaki sepatu mereka tertinggal bekas lumpur yang bercampur sisik kecil seperti kulit ikan. Tidak ada penjelasan logis untuk itu. Di suatu malam, seorang pedagang dari kota lewat di jalan depan rumah itu. Ia sedang mengantarkan barang menuju pasar Brebes. Saat melintasi gerbang, truknya tiba-tiba mogok. Ia turun untuk memeriksa mesin, tapi udara di sekitarnya terasa berat. Ia mendengar suara air menetes dan aroma laut begitu kuat. Ketika ia menoleh ke arah rumah, di jendela lantai 2 terlihat perempuan berdiri diam. Rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah. Tubuhnya tampak licin berkilau di bawah cahaya bulan. Pedagang itu segera naik ke truknya lagi, tapi mesin tetap tidak mau menyala. Ia merasa ada sesuatu yang bergerak di belakang kendaraan. Saat menoleh, ia melihat genangan air terbentuk di tanah, dan di tengah genangan itu muncul ular besar dengan mata hijau menyala. Pedagang itu berlari tanpa menoleh lagi, meninggalkan truknya begitu saja. Keesokan paginya, warga menemukan truk itu kosong dengan seluruh bagian bawahnya basah seperti baru terendam air laut. Sejak kejadian itu, pemerintah desa memasang papan larangan di depan rumah. Dilarang masuk area berbahaya. Tapi larangan itu tidak menghentikan rasa ingin tahu orang-orang. Semakin dilarang, semakin banyak yang datang. Setiap kali ada pengunjung, sesuatu di rumah itu bergerak, cermin bergetar, air kendi bergolak, dan dari bawah tanah terdengar suara desis panjang yang menggema. Rumah itu sudah menjadi bagian dari legenda Brebes. Para orang tua sering menceritakan kisah Surya dan Rina kepada anak-anak mereka sebagai peringatan agar tidak tamak dan tidak mencari kekayaan lewat jalan sesat. Mereka bilang, siapapun yang menginginkan pesugihan akan mendapatkannya, tapi tidak pernah tanpa harga. Harga itu selalu lebih mahal dari apapun yang bisa dibeli manusia. Waktu terus berjalan, tapi rumah Blorong tetap seperti itu, misterius, gelap, dan hidup. Kadang di malam tertentu, terutama menjelang tengah malam, suara gamelan halus terdengar dari arah rumah. Irama itu lembut tapi menyeramkan, seperti musik dari bawah laut. Di sela-sela gamelan, terdengar nyanyian perempuan dalam bahasa yang tidak dipahami siapapun. Warga yang mendengarnya hanya bisa menutup telinga dan berdoa, berharap suara itu tidak mengikuti mereka ke rumah. Beberapa paranormal pernah mencoba menelusuri asal suara itu. Mereka membawa dupa, air suci, dan bacaan doa. Tapi setiap kali mereka mendekati altar bawah tanah, dupa mereka padam sendiri dan suhu ruangan turun drastis. Salah satu dari mereka bahkan jatuh pingsan dan mengaku melihat wajah Surya di dalam kendi besar, menatapnya dari balik air dengan mata kosong. Sejak itu, tak ada yang berani mencoba lagi. Laut Selatan yang menjadi sumber pesugihan itu juga mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Kadang airnya berubah warna kehijauan saat malam purnama. Nelayan Brebes sering melihat cahaya seperti obor di bawah permukaan laut, bergerak perlahan menuju arah pantai. Beberapa dari mereka percaya itu adalah roh Surya yang terikat antara dunia laut dan dunia manusia. Mereka juga percaya bahwa Rina yang sudah menjadi bagian dari Nyi Ratu Blorong kini menjaga batas antara keduanya. Meskipun tidak ada lagi korban baru, aura jahat rumah itu tidak pernah hilang. Setiap tahun, pada malam peringatan kematian Surya, hujan turun hanya di sekitar rumah itu. Sementara wilayah lain tetap kering. Petir menyambar beberapa kali, dan setelahnya muncul bau amis laut yang kuat
di seluruh desa. Ada yang percaya bahwa itu tanda pesugihan masih aktif, menunggu seseorang yang cukup serakah untuk melanjutkan perjanjian itu. Karena dalam dunia pesugihan, perjanjian tidak pernah benar-benar berakhir hanya berpindah tangan. Waktu terus berlalu. Rumah itu kini setengah runtuh, tapi tidak sepenuhnya hancur. Dindingnya berlumut, atapnya bocor, tapi fondasinya tetap kokoh, seolah tidak tersentuh waktu. Beberapa orang tua di desa mengatakan rumah itu tidak akan pernah roboh karena roh Nyi Ratu Blorong menjaganya. Itu adalah tanda bahwa kutukan pesugihan masih hidup, menunggu jiwa baru yang berani mendekat. Pada malam-malam tertentu, jika seseorang berjalan di dekat rumah itu, mereka bisa melihat genangan air di jalan meski tidak hujan. Kadang, di genangan itu terlihat pantulan wajah perempuan yang tersenyum samar. Setelahnya, siapapun yang melihat pantulan itu akan bermimpi aneh selama 3 malam berturut-turut tentang laut hitam, ular besar, dan perempuan cantik berkulit sisik yang memanggil namanya. Begitulah kisah pesugihan. Surya dan Rina berakhir di dunia manusia, tapi tidak di dunia roh. Rumah mereka menjadi pengingat bahwa keserakahan manusia selalu dibayar mahal. Surya mendapatkan kekayaan, tapi kehilangan jiwanya. Rina mencari kebahagiaan, tapi berakhir menjadi bagian dari makhluk laut sampai hari ini. Rumah Blorong di Brebes tetap menjadi tempat yang ditakuti. Tidak ada yang berani tinggal, tidak ada yang berani membongkarnya. Kadang hanya angin laut yang lewat membawa aroma melati dan amis air asin, pertanda bahwa Nyi Ratu Blorong masih menjaga tumbalnya, memastikan tidak ada yang melupakan perjanjian darah yang pernah dibuat di rumah itu. Dan di setiap Jumat Kliwon, ketika bulan purnama menggantung di atas laut selatan, cahaya kehijauan muncul lagi di jendela rumah itu. Dari balik kaca pecahnya, terlihat bayangan 2 sosok berdiri berdampingan. Surya dan Rina menatap laut dengan tatapan kosong, selamanya terikat dalam kutukan pesugihan yang tak bisa dihapuskan oleh waktu.